Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Yesus, ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Shalom teman-teman semua, senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah bersama di Youth Online Service. Teman-teman, dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian. Harusnya saat ini kita merasa gelisah, harusnya kita merasa marah, sedih atau takut karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi jika hari ini kita bisa beroleh rasa bersyukur, kita masih bisa merasakan sukacita, dan hati kita masih dipenuhi ketenangan. Semua itu adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan. Ayo teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri, kita puji dan muliakan nama Tuhan. Angkat suara kita, angkat tangan kita, sampaikan nama Tuhan. Betapa Tuhan, aku berterima kasih Engkau telah memberikan aku hati yang bersuka cita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, penuhiku. Ayo teman-teman, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan. Katakan haleluya. La, 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 la. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
Tuhan begitu baik. Tapi manusia begitu lemah. Kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Kita sering sekali mendukakan hati Tuhan. Teman-teman, jika hari ini ada dari teman-teman yang merasa tidak berdaya, merasa bergumul di dosa-dosa yang itu lagi. Tahukah teman-teman bahwa ada satu nama tempat kita bisa mengadu, berseru, minta pertolongan. Tuhan, ubahkan hati kami, karena hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dengarkanlah firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Ya Allah, inilah kami, anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Kami datang untuk mengakui akan segala pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan sepanjang minggu ini. Ampunilah akan segala pemikiran-pemikiran kami yang jahat ya Tuhan. Ampunilah akan segala perkataan-perkataan kami yang tidak memuliakan Tuhan. Ampunilah akan segala perbuatan-perbuatan kami yang seringkali tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu senantiasa boleh melimpahi kami.
Dan di dalam belas kasihan-Mu itu ya Tuhan, kami pun dapat menikmati akan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh memberanikan diri kami lagi untuk menghadap Tuhan, untuk hidup lagi lebih baik di hadapan-Mu. Berkatilah untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Namamu Yesus. Teman-teman, mari kita bersama-sama mengucapkan ayat petunjuk hidup baru dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri. Dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Teman-teman, sebagai umat percaya, entah sudah berapa kali kita menyatakan pernyataan pengakuan iman rasuli. Namun teman-teman, pengakuan iman rasuli bukan hanya sekedar kata-kata, tapi itu adalah bukti kepada siapa kita percaya. Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan bersama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Halo rekan remaja pemuda GKI BSD, senang sekali bisa memiliki kesempatan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, walaupun kita belum kenal, tetapi at least kita memandang langit yang sama, jauh di mata, dekat di hati. Ya, bersyukur untuk kesempatan ini. Dan hari ini kita mau belajar khusus dari satu perikop yang mungkin nanti kalian pas baca akan bingung gitu loh. Kenapa harus perikop ini ya? Kenapa nggak ada perikop yang lain kah yang lebih sesuai dengan kami? Tapi tenang teman-teman, dari setiap firman Tuhan kita pasti bisa belajar daripada prinsip di dalamnya. Kita ambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop di atas adalah hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram.
yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kenapa kita ambil perikop berbicara tentang suami istri? Wong saya SMA aja belum lulus, wong saya kuliah aja masih belum sidang, ya. Apalagi ngomong tentang pernikahan. Ya, memang perikop ini khusus untuk para istri di zaman waktu itu, untuk mereka tunduk kepada suami mereka. Tetapi bukan berarti, bukan berarti tema ini atau perikop ini hanya untuk mereka. Kita pun bisa belajar bersama-sama. Mengapa saya bilang demikian? Karena yang pertama, di ayat ke-7 dikatakan kepada suami juga. So, ini bukan soal wanita saja, bukan soal istri saja, tetapi suami dan istri. Memang bagiannya istri lebih banyak dan suami hanya di satu ayat itu. Tetapi at least kita bisa melihat bahwa Petrus menulis ini khusus untuk kepada wanita, tetapi juga apply kepada sang suami, yaitu pria. Yang kedua, kalau kita baca di pasal sebelumnya, kita juga lihat ada kata tunduklah, tunduklah, tunduklah. Nah, tunduk kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada tuan kalau kita budak, dan juga sekarang tunduk kepada suami. Jadi intinya bukan dalam soal suami istri per se. Kalau memang di perikop itu iya, tetapi di seluruh bagian daripada apa yang Petrus mau tulis, itu sebenarnya ada inti atau tema, yaitu ketundukan, ketaatan. Nah, yang belum punya suami masih bisa kok belajar firman Tuhan ini, santai ya, santai. Perikop sebelumnya tidak ngomong soal gender. Dan ini dipakai Petrus untuk menunjukkan kalau memang tugas istri adalah tunduk kepada suami. Kalau dia mau ngomong tentang ketundukan, ya memang contoh yang paling tepat adalah istri, dan gendernya adalah wanita. Sama seperti kalau saya bilang, oh seorang pemain bola harus menjaga kebugaran fisiknya selama 90 menit pertandingan. Nah, ketika kita memikirkan itu kan pasti di pikiran kita itu Ronaldo, Messi, dan mereka itu kan laki-laki. Tidak ada maksud khusus daripada Petrus untuk menunjukkan kelemahan salah satu gender. Melainkan mereka sama, suami dan istri sama-sama ciptaan Tuhan, value mereka sama, tetapi memang tugas istri adalah tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Nah, di sini kita mau lihat bahwa tema sesungguhnya bukan soal pernikahan. Ya, kalau kita lihat perikop ini iya pernikahan, tetapi tema besar sesungguhnya bukan pernikahan melainkan ketundukan. Oleh karena itu, saya tidak akan banyak berbicara tentang pernikahan, tetapi lebih kepada prinsip atau nilai-nilai yang kita bisa pelajari daripada perikop ini. So, hari ini saya akan menjawab 2 pertanyaan seluruh isi khotbah saya ini. Yang pertama, apa itu manusia batiniah? Tadi kita sempat baca ya. Dan yang kedua, bagaimana membangun manusia batiniah itu? Nah, sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan yang klasik kepada setiap kita. Setiap kita pasti pernah mendengar pertanyaan ini ya. Saya kasih pertanyaan dan kalian harus memilih salah satu. Oke, yang cowok-cowok, pilih mana? Cewek yang cantik tetapi jahat. Nah, jahat saya maksudnya cuek, tidak perhatian. Atau wanita yang biasa-biasa tetapi sangat perhatian, sangat mengasihi kamu. Cakep itu kan relatif, tetapi kalau jelek itu kan mutlak kan. Oke, buat yang cewek-cewek, kalian pilih cowok kalian ganteng tetapi bego, atau cowok kalian biasa aja tetapi cerdas, kreatif, pintar, bukan kutu buku ya. Atau pertanyaan kalau kita sebagai orang Kristen, kalian pilih pasangan kalian cakep, pintar, kaya tetapi bukan Kristen, atau mereka biasa aja, tidak terlalu kaya, tidak terlalu cantik, tetapi mereka taat kepada firman Tuhan dan memiliki relasi yang dekat kepada Tuhan. Yang mana? Sulit bukan? Ya. Kenapa itu sulit? Karena dua hal ini penting, yaitu aspek yang nampak, material, dan juga aspek yang tidak nampak, ya imaterial. Atau di sini kita sebutnya lahiria dan juga batinia. Atau lebih sederhananya yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, oleh karena itu, seberapa penting pun penampilan luar kita,
Saya bukan tidak bilang tidak penting ya, penting. Tetapi sepenting apapun itu, harus kita juga memperhatikan manusia batiniah kita. Sesuatu yang ada di dalam kita yang tidak nampak, dan ini yang sebenarnya menunjukkan nilai seseorang. Sayangnya banyak orang zaman ini memfokuskan dengan apa yang tampak di luar. Makeup mereka, rambut mereka, pakaian mereka, atau wajah mereka operasi plastik. Tetapi mereka lupa membangun karakter mereka atau membangun manusia batiniah mereka. Oleh karena itu mari kita pelajari lebih dalam apa itu manusia batiniah. Nah, berdasarkan 1 Petrus pasal 3 ini, kita bisa melihat ciri-ciri daripada manusia batiniah. Ada 4. Yang pertama, tersembunyi, atau dalam bahasa Inggrisnya hidden person. Nah, manusia batiniah ini tidak nampak, tetapi bukan berarti tidak perlu dinampakkan, ya. Beda ya, tersembunyi tetapi jangan kita sembunyikan. Justru harus ditunjukkan. Nah, banyak orang saat ini justru keliru. Mereka merasa, oh, karakter atau manusia batiniah ini tidak nampak, ya sudah, saya tidak usah nampakkan. Saya pretend aja menjadi seseorang yang asik bagi teman-teman, menjadi seseorang yang taat bagi orang tua. Tetapi sebenarnya mereka menyimpan sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, dikatakan di sini hidden person, tersembunyi ini bukan berarti kita harus menyembunyikan. Tapi justru kita perlu menunjukkannya sehingga orang lain bisa diberkati melalui manusia batiniah kita. Yang kedua, dikatakan selain dia tersembunyi, dia juga tidak bisa binasa. Dia ini kekal karena dia berasal dari roh, sesuatu yang spiritual. Nah, kekal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya manusia rohani ini, betapa pentingnya karakter ini. Wajah kalian yang cantik, baju kalian yang indah, penampilan kalian yang menawan, itu hanya sementara, temporary di dalam dunia ini. Tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini, semuanya itu tidak ada artinya, kecuali apa yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga, ini berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, dikatakan lemah lembut dan tentram berarti bukan roh yang kasar dan juga yang tidak mencari damai. Nah, banyak orang saat ini yang menggebu-gebu, ingin menunjukkan bahwa dirinya hebat, menunjukkan bahwa dia punya kemampuan, dia ini spesial, sehingga dia lupa betapa dia harus menjadi seseorang yang lemah lembut dan tentram. Roh ini memiliki bahasa asli yang sama, yaitu pneuma dalam bahasa Yunani, yang artinya juga adalah hati dan pikiran. Ya, jadi ini bukan berbicara tentang Roh Kudus, melainkan berbicara tentang hati dan pikiran seseorang. Nah, terjemahan lain dikatakan a man who ruled by the heart. Sehingga kita bisa tahu apa yang dilakukan seseorang sebenarnya semua berasal daripada hati dan juga pikiran mereka. Ya, tidak mungkin kan seekor sapi melahirkan seekor babi. Tidak mungkin juga kan pohon pisang keluar buahnya buah stroberi. Sapi pasti melahirkan sapi, pohon pisang pasti keluar pisang. Semua yang ada di dalam hati kita akan dikeluarkan oleh kelakuan kita. Apa yang hand kita lakukan itu pasti berasal daripada head dan juga heart kita. Jangan kalian pikir pembunuhan itu terjadi begitu saja. Tidak. Ada satu kebencian yang ditanam bertahun-tahun oleh seseorang untuk akhirnya dia bisa memutuskan membunuh. Jangan kalian pikir pemerkosaan itu terjadi begitu saja. Banyak orang menyalahkan tuh wanitanya pakai baju, gak benar sih? Sang pria yang melakukan pemerkosaan itu sudah berimajinasi, sudah menghabiskan waktunya untuk menonton video porno, melihat pornografi, sehingga itu tertanam di dirinya, sehingga pemerkosaan itu terjadi. Tidak begitu saja. Oleh karena itu apa yang tampak di luar semuanya berasal dari dalam. Inilah manusia batiniah kita begitu penting. Karena kita tidak bisa menyembunyikan isi hati kita. Dan yang keempat, yang terakhir, ini sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa ini berharga, teman-teman? Karena justru melalui manusia batiniah kita atau karakter kita, orang lain tuh bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Satu cici di GKI Singapura yang juga sedang mengalami masa-masa sulit. Dia baru didiagnosa kanker dan dia masih muda, anaknya masih SD. Dan masa depan masih jauh. Ketika kami berusaha menyemangatinya, kami yang justru diberkati, teman-teman. Kami melihat betapa dia semangat, betapa dia antusias untuk menceritakan kebaikan Tuhan di setiap perjalanannya. Mau kemo lah, mau radioterapi lah, minum obat lah, muntah-muntah lah. Bahkan justru masih bisa bercanda, teman-teman. Disinilah ketika kita melihat seseorang yang memiliki manusia batiniah yang luar biasa, memiliki karakter yang kuat di dalam Tuhan.
itu akan membuat orang lain tuh terkesima. Orang non-Kristen nanti akan tanya, lu kok bisa sih masih tersenyum di masa-masa seperti ini? Lu kok bisa sih masih memuji Tuhan dengan COVID kondisi seperti ini? Mereka akan bertanya. Inilah keempat hal itu ya teman-teman. Manusia batiniah, tersembunyi, tidak binasa, berasal dari roh, lemah lembut dan ketentraman. Dan yang terakhir, sangat berharga di mata Tuhan. Setelah kita mengetahui apa itu manusia batiniah atau karakter itu, sekarang kita mau mencoba untuk membangunnya di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang main Mobile Legends pasti ngerti dong kata build, ya. Build equipments. Ini hal yang penting bagi setiap players yang mau meningkatkan kualitas heroes mereka. Dan kalian perlu build dengan baik. Misalnya mau physical attack, critical damage, atau magical defense, apapun itu perlu di-build sebelumnya supaya ketika permainan, heroes kita bisa menjadi heroes yang outstanding. Sama, kehidupan Kristen kita juga demikian. Kita perlu build manusia batiniah kita. Kita perlu build karakter kita. Di bagian kedua renungan firman Tuhan hari ini, yaitu bagaimana cara kita membangun manusia batiniah kita. Dan ada dua hal yang mau saya sampaikan berdasarkan perikop ini. Yang pertama, mentaati pemimpin. Dan yang kedua, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Tentu untuk meningkatkan atau membangun manusia batiniah, kita bisa melakukan dengan banyak cara. Spiritual disiplin, saat teduh, renungan, memberitakan Injil, bisa. Tetapi khusus di perikop ini, di mana perikop ini adalah surat Petrus kepada orang Kristen pendatang di Asia Minor. Asia Minor adalah Turki saat ini, yang mereka sebenarnya berada di dalam kondisi penderitaan atau penganiayaan karena mereka Kristen. Nah, di sini Paulus mau berkata, tunduklah kepada pemimpinmu. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa konteks tunduklah ini ada 3 jenis di 1 Petrus ini, yaitu tunduk kepada pemerintah dan wali-walinya, tunduk kepada Tuhan kalau kamu budak, dan tunduk kepada suami kalau kamu istri. Istri diminta untuk tunduk kepada suami, ada 2 hal yang kita bisa lihat juga. Yang pertama, kepada siapa? Nah, Alkitab bahasa Inggris jelas, to your own husband. Oke? Suamimu sendiri, bukan suami-suami yang lain. Ya memang saya tahu di Indo lagi sangat booming ya, the word of marriage ya. Pelakor memperhatikan tunduk kepada suami orang lain. Ya. Tetapi di sini Petrus dengan jelas berkata bahwa tunduklah kepada suamimu. So jangan cari suami-suami lain dan berusaha bilang, oh saya harus tunduk sama mereka. No. Suamimu sendiri, ya. Dan yang kedua, dikatakan bahwa ketika kamu tunduk kepada suamimu, itu bukan semata-mata tunduk kepada suamimu, tapi kamu tunduk kepada Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa ketundukan si istri kepada suami bukan semata-mata demi suami, melainkan demi Allah yang telah menciptakan keluarga ini. Di ayat 5 dikatakan, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi mereka tunduk kepada suaminya karena mereka telah menaruh pengharapan mereka kepada Allah. Kenapa perlu demikian? Karena justru dengan begitu, sang istri akan mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan. Karena pada dasarnya kita tahu ketika manusia yang tidak sempurna, yang berdosa memimpin, pasti ada cacat dan celahnya. Oleh karena itu, pengharapan sang istri harus didasarkan pada Tuhan yang memberi pengharapan tersebut. Nah, ini yang akan nanti memampukan sang istri untuk menjalankan panggilannya sebagai istri. Sama kepada kita semua teman-teman. Ketika kita punya guru, orang tua yang mungkin tidak Kristen, atau pemerintah kita yang sering korupsi, kita melihat bagaimana mereka memimpin dengan tidak bijak, mereka memimpin dengan tidak benar. Tetapi panggilan kita bukan untuk memprotes mereka, bukan untuk menurunkan mereka dari tempat mereka, melainkan kita diminta untuk tunduk. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali akan dunia ini. Atau Tuhan yang menciptakan dunia ini. Dan Tuhan yang mengerti segala isinya. Pasti Tuhan mengerti setiap kondisi kita. Mungkin dari tadi teman-teman sudah ada pertanyaan yang pengen dijawab, tapi dari tadi saya belum singgung. Ya, tentang wanita, istri diminta untuk tidak mengepang-ngepang rambut, tidak memakai emas, tidak memakai baju yang indah-indah. Wah, kok berat banget dan kok tidak masuk akal, apa hubungannya dengan penundukan kepada suami? Nah, secara singkat saya mau bilang bahwa ini adalah namanya konteks budaya saat itu.
Nah, 3 hal ini menunjukkan di zaman itu ya, menunjukkan bahwa wanita yang suka melakukan hal-hal ini adalah wanita yang tidak benar, atau bisa dikatakan pelacur, atau wanita yang sombong, angkuh, menunjukkan kekayaan mereka berlebihan, atau bisa dua-duanya. Sehingga Petrus mau menunjukkan bahwa jangan jadi wanita seperti ini, tetapi jadilah wanita yang tunduk kepada suamimu, setia dan rendah hati kepada suamimu. Konteks ini penting teman-teman ya. Misalnya contoh, di Indo kalau ada seorang wanita datang ke gereja pakai 1 tali misalnya, kita yang cowok-cowok pasti wow man ya. Nah itu kenapa wanita disebut woman dalam bahasa Inggris. Wah, kita semua kan pasti akan shock, mau mencoba nasihati, atau ada yang ngomongin di belakang, ada yang gak enak gimana. Tetapi kalau di Singapura itu biasa teman-teman ya. Bahkan di gereja yang pernah saya pergi, WL-nya juga pakai 1 tali dan fine-fine aja gitu loh. Karena konteks budaya berbeda. Demikian juga dengan hal mengepang rambut, memakai emas, dan juga baju-baju yang indah. Seperti demikian. Nah, oleh karena itu bukan berarti Petrus melarang di sini, lalu kita juga nggak boleh kepang rambut lah, kita nggak boleh pakai gelang emas lah, kita nggak boleh pakai baju cakep-cakep lah. No. Konteks lagi-lagi perlu diperhatikan. Pertanyaan kedua, teman-teman juga pasti bertanya, bagaimana kalau si suami memimpin tidak dengan benar? Atau menyuruh istri untuk melakukan dosa? Konteks kita, bagaimana kalau guru kita nyuruh kita yang tidak benar? Orang tua kita menyuruh kita hal yang tidak benar? Kita perlu menaruh pengharapan kita kepada Allah. Roma 8 ayat 24 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Pengharapan yang dipakai dalam 1 Petrus pasal 3 dan Roma pasal 8 memakai kata Yunani yang sama, yang artinya adalah to trust, to confide, to expect. Jadi pengharapan di dalam Allah ini adalah kepercayaan. Percaya ini bisa diibaratkan sebagai seorang pemanah yang mau memanah sebuah apel di atas kepala seseorang. Nah, sehebat apapun pemanahnya, kalau kalian yang disuruh menjadi orang yang apel itu di atasnya, kamu pasti khawatir kan? Kamu pasti takut, kamu pasti gak berani. Aku juga gitu loh. Walaupun Hawkeye yang bisanya yang manah ya, tetap aku akan takut. Karena apel itu begitu kecil dan kepalaku besar, apalagi badan di bawahnya. Dan kemungkinan untuk kena apel dan tidak kena aku itu sangat kecil. Oleh karena itu, aku pasti tidak berani. Aku pasti takut. Tapi beda dengan Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka itu sepenuhnya. Bahkan aku bisa berdiri dan apel di atas aku sambil aku tersenyum, menunggu kalau Tuhan pasti menembakkan panah itu ke apel. Kita diminta untuk percaya kepada Tuhan. Seberat apapun tugas kita untuk tunduk, kita perlu percaya teman-teman bahwa Tuhan tidak pernah gagal. COVID-19 bukan mengatakan bahwa Tuhan gagal kok memimpin dunia ini. Kanker yang dialami orang tua kita bukan bilang kok Tuhan itu gagal menjaga kesehatan kami. Ataupun kita melihat Indonesia penuh korupsi, bukan berarti Tuhan tidak berhasil memimpin Indonesia. Kita perlu percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dan kepercayaan inilah yang menjadi landasan manusia batiniah kita untuk bisa terus berharap kepada Tuhan. Tapi memang saya akui teman-teman, memahami makna manusia batiniah dan juga tahu bagaimana caranya untuk membangun manusia batiniah tidak serta-merta membuat kita menjadi seseorang yang dewasa secara rohani. Kita bisa menemukan bahwa seringkali kita ini gagal dalam menunjukkan manusia batiniah kita. Kita masih belum bisa kok tidak nyontek di sekolah, walaupun kita tahu itu akan menjadi batu sandungan bagi teman-teman. Kita masih kok diam-diam tidak mentaati orang tua atau guru kita. Atau kita tidak dengan bijaksana memakai waktu kita dengan mungkin main game berlama-lamaan atau nonton Netflix lama-lama. Kita semua sadar teman-teman bahwa kita ini lemah adanya dan kita rapuh. Selama kita mengandalkan diri sendiri, kita pasti gagal teman-teman. Nah, di perikop sebelumnya, Rasul Petrus menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus telah memberikan teladan di dalam penderitaan. Kita tahu ya, Yesus tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi Yesus taat kepada pemerintah, taat kepada peraturan Romawi, bahkan taat untuk diminta mengangkat kayu salib itu dan mati di atasnya. Dia tidak bersalah tapi dicaci maki. Dia tidak bersalah tetapi diancam. Dia tidak bersalah tetapi dia dibunuh. Inilah ketundukan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa.
Dia bukan takut kepada tentara Romawi, dia bukan takut kepada Pilatus, tapi dia justru takut kepada Allah yang memberikan rencana keselamatan itu. Pengharapannya akan kebebasan manusia itu yang memberikan dia kekuatan untuk menjalani setiap penderitaan yang dialami. Oleh karena itu Petrus berkata bahwa inilah Yesus, teladan setiap kita, orang-orang Kristen. Kita tidak sendiri teman-teman kalau kita sedang dalam kesulitan pergumulan menaati pemimpin kita yang tidak benar. Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa tunduk bukan berarti lemah. Tunduk bukan berarti kita bersalah. Tapi justru tunduk atas pengharapan kepada Yesus. Itulah kekuatan manusia batinnya. Roma pasal 5 ayat 3-4. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sama seperti seorang istri yang diminta tunduk kepada suami. Marilah kita orang-orang Kristen tunduk kepada pemerintah kita. Karena Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Sebagai kesimpulan, kita tahu manusia batiniah itu adalah karakter kita yang timbul dari hati dan pikiran kita yang terdalam, yang menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Kembali ke pertanyaan saya di awal, kalian pilih mana? Pasangan yang ganteng, cakep, pintar, tapi tidak sayang Tuhan? Atau mereka yang biasa-biasa saja, tetapi mereka hidup dekat dengan Tuhan, memiliki manusia batinia yang baik, dan memiliki karakter yang membanggakan Tuhan. Ingat, semua hal yang kita lakukan di dunia ini ya, untuk satu tujuan, yaitu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan di perikop ini dikatakan, si suami bisa percaya kepada Tuhan, melihat kelakuan si istri. Jadi melalui tindakan si istri, ada orang yang diselamatkan, dan itu adalah suaminya. Pada akhirnya Tuhan tidak akan bertanya kok, seberapa mahal makeup kamu, eyeliner, facial foam, foundationmu, atau seberapa sering kamu keluar negeri, seberapa banyak bank yang kamu sudah tabung. Tapi pertanyaannya sederhana, seberapa dekat kamu sama Tuhan penciptamu. Kyle Adlerman, seorang penulis buku Not Offend, mengatakan satu kalimat yang menurut saya sangat baik. Jesus is not impressed by your knowledge or talent. What he really desires is our hearts. Benar teman, kepintaran, talenta penting. Tetapi yang lebih penting, hati kita kepada Tuhan. Sebagai aplikasi, saya mau ngajak teman-teman untuk bisa memikirkan dua hal ini. Dan bahkan mencoba untuk melakukannya. Yang pertama, coba kita belajar untuk tunduk kepada pemimpin kita. Siapapun itu. Mau orang tua, guru, pembina remaja pemuda, ya, ataupun pemerintah kita. Kita coba belajar untuk tunduk. Dan tidak terlalu banyak protes. Dan tidak terlalu banyak menantang dalam hal yang negatif. Tapi justru kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali segala sesuatu, termasuk hidupmu. Saya pun bergumul untuk mentaati orang tua saya. Ketika kita ada perbedaan pendapat, saya akan berusaha menyampaikan pendapat saya, memberikan perspektif yang berbeda, dan tentu mendoakannya. Tetapi kalau pada akhirnya mama tetap memegang apa yang dia ingin lakukan, saya pada akhirnya sebagai anak harus tunduk. Bukan berarti karena saya tidak peduli sama mama saya, atau bukan berarti saya menunggu nanti kalau salah aku siap-siap labrakin mama. Bukan itu. Tetapi saya percaya kepada mama karena saya yakin Tuhan yang menciptakan kami sayang kepada kami. Dan tidak mungkin membawa kami ke dalam pencobaan yang tidak mampu kami hadapi. Oleh karena itu ketika ada perbedaan pendapat, coba didoakan. Dan kita mendekat kepada Tuhan selama masa-masa pergumulan ini. Yang kedua, mari kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di saat suka maupun duka dalam kehidupan kita. Kita tahu bersandar kepada Tuhan berarti percaya sepenuhnya kepada Dia. Teman-teman, saya juga sudah menyiapkan 2 pertanyaan refleksi untuk kita nanti di grup-grup kecil bisa diskusikan berdasarkan 2 aplikasi ini, yaitu menaati pemimpin dan juga bersandar kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita yang sedang bergumul dalam masa ini untuk belajar tunduk kepada pemimpin dan juga belajar untuk percaya kepada Tuhan. Biarlah kita pakai masa muda ini ya. Saya juga masih muda sebenarnya. Kita pakai masa muda ini untuk bisa belajar membangun manusia batinnya kita, memiliki karakter yang baik di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu perlu membangun manusia batinnya. Tidak serta-merta kami bertumbuh dewasa, maka rohani kami pun akan bertumbuh dewasa. Tetapi perlu dengan sengaja kami membangunnya dan kami berjuang di dalamnya. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan pemimpin di dalam kehidupan kami, baik itu orang tua, guru, pembina, maupun pemerintah. Dan biarlah kami belajar untuk taat kepada mereka Tuhan, terlepas seberapa lemah dan berdosanya mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, biar kami bisa punya iman, kepercayaan kepada Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Dan pada akhirnya nama Tuhan saja ditinggi, dimuliakan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyelamatan daripada Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.